kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau kesulitan harus dihindari. Sebaliknya kadang-kadang rasa sakit atau kesulitan tapi bisa melahirkan kesenangan harus kita jalani. Mungkin ada kesenangan, enak sih sekarang nyaman, tapi itu akan menyebabkan rasa sakit jangka panjang. Kalau kita pintar ya kita hindari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji kita. Malam ini kita awali dari Yunani, tokoh yang mungkin beberapa 2 atau 3 kali pernah kita bahas. Malam hari ini kita fokuskan ke bagian tertentu dari pikiran beliau, khususnya yang berhubungan dengan kesenangan dan ketenangan. Kita awali dari sini. Ini tadi yang kita sebut asrama beliau, tempat beliau ngajar. Jadi beliau ini membeli tanah, terus dibikin semacam asrama yang di sekitarnya banyak sayurannya, kebun sayur. Jadi memang ini melayani dirinya sendiri. Kemudian beliau ini kalau manggil murid-muridnya bukan muridku atau anakku, tapi sahabat. Nah ini bandingkan kalau zaman Rasulullah kan juga memanggil orang-orang di sekitarnya bukan murid-muridku atau jamaahku, tidak begitu. Rasulullah tidak manggil jamaah, tidak begitu. Tapi beliau manggilnya sahabat. Jadi sahabatku, kawan karibku, itu gaya Epikuros. Dan memang self service. Jadi di asrama itu ya yang mampu mendukung yang kurang mampu. Dalam hal apa saja, termasuk dalam hal finansial. Kemudian keposnya, pondoknya itu mematok 4 prinsip. Yang pertama kesederhanaan, yang kedua kebersamaan dan persahabatan, yang ketiga belajar mandiri. Belajar mandiri ini khususnya mau berpikir sendiri, berkontemplasi, merenung sendiri tentang hidupnya sendiri. Dan yang keempat, menghindari keramaian yang kurang manfaat. Jadi memang gaya hidup beliau memang sederhana dan cenderung uzlah, menjauh dari keramaian. Karena bagi beliau dalam keramaian sering jadi sumber kegelisahan, sering jadi sumber masalah kita. Kayak kita yang santai-santai tiba-tiba terus buka. Sekarang kan keramaian itu kan tidak harus fisik. Buka medsos, berita apa, cerita apa, akhirnya kan terus jadi galau. Coba tadi tidak buka, ya tidak ngerti apa-apa, dan tidak tahu juga tidak apa-apa. Tapi karena kita tahu, terus kita gelisah. Jadi kalau di rumusnya Epikuros, ya keramaian yang rumit, keramaian yang tidak kondusif itu sebenarnya mengganggu ketenangan hidup kita. Ada banyak hal yang sebenarnya kita tidak tahu juga tidak apa-apa, karena terlanjur tahu akhirnya gelisah. Jadi akhirnya kita pusing sendiri karena terlanjur tahu.
Padahal tadi tidak tahu juga tidak masalah. Itu sering efek kalau kita sering bercampur dalam keramaian yang tidak terkontrol. Makanya beliau ya mungkin mirip seperti pondok pesantren, melarang santri-santrinya terjun langsung ke tengah masyarakat. Nanti ada cerita kalau di antara santri-santrinya ini ingin terjun ke politik misalnya, ya dia harus keluar dari keposnya. Nah, nanti kalau sudah jatuh gagal misalnya, boleh kembali lagi. Jadi kalau masih sukses, masih ya silakan di luar, jangan masuk. Tapi kalau sudah gagal, misalnya stres, sudah habis banyak, kok nggak jadi, balik ke pondok lagi, nggak apa-apa. Nah, kalian bolehlah, kalian itu boleh kalian bikin pondok nanti ya, pondok khusus yang gagal nyalon misalnya, itu mungkin pondokmu laris besok. Baik, jadi ini gambaran gaya hidup beliau. Ada prinsip hidup yang terkenal dari beliau, namanya late biosas. Hiduplah tersembunyi. Jadi hidup tersembunyi ini sumbernya banyak keutamaan, kata Epicurus. Jadi cara kita untuk tenang damai dalam hidup itu memang jangan terlalu banyak bercampur dalam kehidupan publik, kata Epicurus. Dengan kita tersembunyi, kita lebih mudah hidup sederhana, lebih bebas berpikir, lebih mudah berinteraksi dengan alam, lebih nyaman hidup kita. Godaan lebih minimal. Jadi, kalau kita ingin hidup sederhana tapi sering kecampur orang lain, itu sulitnya luar biasa. Misalnya teman-teman ingin apalah Pak, hidup saya biasa saja lah Pak, HP lama juga tidak apa-apa ya. Tapi begitu ketemu banyak teman kok HP-nya bagus-bagus ya, mereknya kita mulai tergoda. Semula sih tidak apa-apa, tapi begitu lihat yang lain, bajunya teman-teman kok bagus ya, kok rasanya asik ya, minuman tadi kok enak ya, kok rasanya, lama-lama godaan banyak. Jadi kita sulit hidup sederhana kalau banyak bercampur orang lain, kata Epicurus. Maka cara mudah untuk kita tidak mudah terpengaruh, late biosas, hidup tersembunyi. Kalau tidak terkenal gimana? Bahkan banyak orang pengen terkenal. Bagi Epicurus justru terkenal itu ribet. Iya kan? Kalian dikenal banyak orang ya tambah repot. Saya sekarang sekali-sekali juga jadi repot. Bayangkan saya biasanya nongkrong di mie ayam mana, biasanya nongkrong di angkringan mana, sekarang harus mikir 2 kali. Begitu asik di angkringan, Pak Faiz ada di sini. Jadi kamu anggap enak, ndak enak, kata Ibu. Dan itu jadi terpengaruh kan. Dulu saya isi saja, saya pakai baju lah, pakai apalah, suka-suka saya. Sekarang mulai mikir, wah nanti jangan-jangan dianggap ndak pantas ini sama teman-teman, dianggap ndak cocok, ndak sopan. Saya sekarang bajunya mulai gini-gini. Dulu ngaji filsafat awal baju biasa saja, lengan pendek dari kantor, santai saja. Sekarang mulai mikir, karena kalian lihat saya, karena kalian nanti mesti minta foto-foto, minta selfie. Nggak enak saya kalau pakai baju asal-asalan. Itu ribetnya hidup yang terlalu sering bercampur. Maka prinsip basicnya dari Epicurus itu late biosas. Hiduplah tersembunyi, lebih bebas, lebih nyaman. Itu gambaran ya hidup. Jadi beliau ini tidak cuma berteori. Bagi beliau eman sekali kalau filsafat itu hanya berhenti di teori. Jadi pelajaran ini, beberapa quote dari beliau tentang filsafat itu menarik. Kata beliau, jangan seorang pun menunda belajar filsafat saat masih muda, atau bosan mempelajarinya saat sudah tua. Karena filsafat itu penting. Karena beliau yang ngerti benar pentingnya filsafat, karena arahnya untuk hidup bijaksana. Dan bijaksana itu poin paling krusial untuk kita hidup tenang.
maka jangan menunda belajar filsafat. Dilanjutkan oleh beliau, dia yang mengatakan bahwa waktu untuk berfilsafat belum tiba atau sudah lewat, itu seperti orang yang mengatakan bahwa waktu untuk bahagia belum tiba atau sudah lewat. Jadi kalau kalian bilang, besok sajalah Pak filsafatannya, ini masih muda, seneng-seneng dulu, itu sama kayak kalian bilang, besok saja bahagianya. Kenapa begitu? Nanti dijelaskan oleh Epikuros. Bahagia itu kan modal utamanya akal kita, rasio kita. Hidup bahagia itu diawali dengan berpikir, mendayagunakan akal budi kita. Tidak mungkin kita bisa bahagia tanpa menggunakan akal kita. Maka orang yang menunda berpikir sama dengan dia menunda bahagia. Orang yang nanti saja mikirnya, ya sama saja dia bilang nanti saja bahagianya. Belajar filsafat kalau bagi Epikuros ya harus. Cuma beliau juga mengkritik orang-orang filsafat yang kurang praktis, pikirannya terlalu melangit, mengawang-awang. Makanya beliau ngeritik alangkah sia-sianya argumen para filosof yang tidak meringankan penderitaan manusia. Iya, kita harus menggunakan akal kita, rasio kita, pikiran kita, cuma yang produktif. Jadi jangan mikir yang tidak ada gunanya, yang terlalu mengawang-awang atau terlalu khayal yang tidak nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Ya kalau bisa setiap kali kita berpikir ada solusi dari salah satu masalah kita. Setiap kali kita berpikir jalan keluar kelihatan. Setiap kali kita berpikir ada terang dari masalah kita. Nah, ini yang disebut berpikir yang produktif. Tidak sekedar main akal. Mungkin beliau ngeritik zaman itu ada beberapa seperti kaum sofis yang menggunakan akal sih, tapi jenisnya akal-akalan. Nah, beda ya, menggunakan akal dengan akal-akalan itu kan beda. Jadi akalnya dipakai untuk main-main logik yang kurang produktif sebenarnya. Ya memang mungkin kalau debat sih menang, kalau diskusi sih mesti unggul, tapi manfaatnya untuk masyarakat kecil. Nah ini yang oleh Epikuros mau dihindari yang begitu eman-eman loh, energi kita yang kita peras untuk berpikir, kita peras untuk menalar, ternyata hanya untuk main-main saja. Jadi ini pelajaran filsafat dari pondoknya Epikuros. Ada banyak gagasan-gagasan beliau, ya teman-teman silahkan kembali ke kajian-kajian sebelumnya. Beberapa kita pertajam malam hari ini, khususnya yang berhubungan dengan ketenangan hidup. Baik, kita lanjut ya. Kita mulai. Jadi dasar pikirannya Epikuros tentang ketenangan hidup itu adalah dua keadaan utama. Yang satu namanya aponia, yang kedua namanya ataraksia. Kita belajar dulu yang pertama. Keadaan utama yang pertama namanya aponia. Aponia itu artinya bebas dari rasa sakit. Orang hidup itu pertama-tama menghindari rasa sakit, baru kemudian mencari rasa enak, rasa nyaman. Ini dasar pertama sudah. Kalau masih ada sakitnya, tidak bisa kita tiba-tiba mencari enak. Jadi sembuhkan dulu sakitnya. Maka dalam hidup, rumus hidup paling dasar pertama itu membebaskan diri dari rasa sakit. Apa yang harus kita lakukan untuk bebas dari rasa sakit? Dan kalau di Epikuros yang dimaksud rasa sakit ini sakit fisik. Jadi makanya beliau ini agak mirip
Aristoteles dalam aspek realistik materialisnya. Jadi bukan sakit-sakit yang dalam, tapi sakit fisik. Kalau jasmani kita sehat, untuk selanjutnya ngurusi batin, ngurusi apa saja lebih simpel. Tapi kalau jasmani kita sakit, susah sudah. Misalnya kita demam, panas, ngereges, pusing, puyeng, diajak diskusi meskipun tentang cinta kah, tentang ikhlas kah, tentang sudah Pak, pusing Pak, nggak bahas ikhlas dulu, nggak bahas cinta dulu, ini ngereges, pusing, nggak karu-karuan kok. Kan kamu mesti begitu. Ini yang disebut prinsip aponia. Maka awalnya tetap harus bebas dari rasa sakit. Jangan kalian sepelekan kesehatan tubuhmu. Pak, saya pokoknya filsafatan saja sampai dalam pikiran, sampai memuncak. Kesehatan nomor 2. Jangan salah, kalau kamu menomorduakan kesehatan, begitu kamu sakit, yang nomor 1 tadi juga hilang. Makanya dulu pernah ada pepatah itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalian kan kadang komplain, yo kan kebalik Pak, jiwa dulu baru tubuh sehat. Tapi memang kalau kita sedang sakit, mau apa juga ndak jalan. Mbok perutmu mules, meskipun kamu ketemu idolamu yang seperti siapa, apa artis apa sopo, ya tetap kamu akan menyelesaikan mulesmu dulu. Itu pentingnya aponia ini. Jadi kalau ingin hidup tenang, bahagia, dasar pertama harus kita ingat, bebas dari rasa sakit. Gimana caranya? Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar primer ya, yang sering disebut orang itu misalnya makan, minum, termasuk kalau sudah waktunya seks. Ini basic. Jadi makanya kenapa kok kalian sering galau, jangan-jangan ya kalian sudah waktunya. Sudah waktunya tapi fungsinya belum jalan, itu kan membuat puyeng hidupmu, stres. Jadi bereskan itu, tapi di jalan yang baik ya, yang resmi, yang formal. Seperti kalau kalian lapar itu loh, begitu kalian lapar, sudah apa sih yang bisa konsentrasi, ndak bisa, mau apa-apa ndak nyaman, wong lapar. Penuhi kebutuhan dasar, juga jangan berlebihan. Itu nomor 2. Pengendalian keinginan yang berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya mungkin memenuhi, tapi ketika berlebihan jadi masalah baru. Jadi penyakit baru, jadi kurang itu penyakit, lebih juga penyakit. Makan itu kebutuhan, penuhi makan. Kalau sudah kenyang ya sudah, berhenti. Kalau kita tambah lagi, Pak ini kan kebutuhan, kamu makan lagi, sakit tetap. Seenak-enaknya makanan ya, piring pertama nyaman, piring kedua lumayan, meskipun tinggal setengah nikmatnya. Piring ketiga kamu mulai berjuang, piring keempat kamu sudah hampir muntah, itu sudah. Padahal itu mungkin makanan enak yang kamu senangi, tapi kenapa jadi masalah? Karena berlebihan. Jadi penuhi kebutuhan dasar dan jangan berlebihan. Yang ketiga, hindari hal-hal yang merusak tubuh, apapun itu. Saya beberapa kali ngaji tema ini, selalu kemudian pertanyaannya, berarti merokok enggak boleh ya Pak? Mesti gitu, pikirannya selalu ke situ. Ya terserah lah, kamu mikir sendiri, sudah besar kok. Jadi sudah ngerti mana yang baik. Pokoknya intinya, hindari hal-hal yang menurutmu merusak kesehatanmu, merusak tubuhmu. Ya sekarang teori-teori, konsep-konsep tentang kesehatan kan banyak. Jalankan sesuai yang kamu yakini. Jadi yang merusak-merusak dihindari. Apa saja itu, ya tidak hanya rokok, mungkin ya begadangnya, mungkin ya gorengannya dan lain sebagainya. Kita kan makanan pokok kita gorengan.
Kalau tidak ada gorengan kita tidak enak makannya. Nah, kita sendiri yang tahu. Dan menghindari yang merusak tubuh itu berhubungan dengan menyadari keterbatasan tubuh kita. Ini rumus pokoknya di situ. Mungkin saja di antara kalian ada yang bilang, Pak, saya itu kuat, Pak. Kalau sekedar rokok saja tidak mungkinlah merusak kesehatan saya. Ya monggo saja. Kalian yang tahu limitnya, batasnya dirimu. Jadi maka ini yang tadi saya sebut membaca ayat-ayat nafsiyah, membaca diri kita. Sejauh mana ketahanannya, sejauh mana kekuatannya. Baik, jadi ini basic ya, namanya aponia. Kalau ingin hidup tenang, ya rumus pertama sebenarnya menghindar dari rasa sakit. Berarti rumus pertama hidup tenang itu sehat. Kalau kalian tidak sehat, ya tidak mungkin tenang. Mau tenang gimana, wong pusing. Mau tenang gimana, wong mules. Mau tenang gimana, wong kita ngerges dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Keadaan utama kedua. Ini yang tadi kita sebut ataraksia. Kalau tadi fisik jasmani, kalau ini batin. Menarik kalau teman-teman mencermati, baik dalam stoikisme maupun epikureanisme ada istilah ataraksia. Nanti ada lagi satu aliran skeptisisme. Skeptisisme itu salah satu tokohnya juga gurunya Epikuros, namanya Philo. Kalau Philo juga punya pandangan skeptik dan juga punya pandangan ataraksia. Apa sih ataraksia? Kalau di stoikisme, ataraksia itu pengendalian diri dan penerimaan hal-hal yang berada di luar kendali. Yang kita kontrol, bisa kita kontrol, ya kita kontrol. Yang tidak bisa, ya kita terima saja. Yang dalam kuasa kita, ya kita urusi. Yang di luar kuasa kita pasrahkan. Jadi ini gaya stoik. Dulu kita berkali-kali pernah bahas ini. Jadi kalau ingin tenang, mari kita urusi yang dalam kuasa kita saja. Jangan ngurusi yang di luar kuasa kita. Misalnya wataknya orang lain, itu kan di luar kuasa kita. Sulit kita mengontrolnya. Tapi kalau watak kita sendiri, kita bisa mengontrolnya. Respon kita terhadap kelakuan orang lain itu dalam kuasa kita. Tapi kelakuannya orang lain itu ya di luar kuasa kita. Kalau kita sadar seperti ini, nanti hidup kita lebih tenang. Ada orang kurang ajarnya luar biasa. Ya biar saja dia kurang ajar, yang penting saya tidak terpengaruh kok. Nah ini kita lebih tenang. Ini pernah kita jelaskan dulu di banyak sesi tentang stoikisme. Kemudian yang kedua ada skeptisisme. Skeptisisme itu dari Philo dan kawan-kawan, ataraksia untuk kita bisa tenang adalah jangan menilai hal-hal yang tidak pasti. Jadi menilai hal-hal yang tidak pasti itu kan kita sering, tiap hari pekerjaan kita itu kan menilai. Segala yang berhubungan dengan manusia, dengan humaniora itu sebenarnya banyak yang tidak pasti. Kalau kita pastikan, biasanya nanti kita gelisah. Jadi, misalnya, ini boleh enggak? Ya, biasanya jawabannya ini bisa boleh, bisa tidak. Segala yang tentang manusia itu secara umum memang vonisnya adalah tergantung. Tidak ada yang pasti. Uang banyak, bahagia enggak? Tergantung. Tidak mesti juga. Lebih bahagia kalau uangnya sangat banyak. Tidak, ya banyak orang yang uangnya sangat banyak malah masalahnya berkali lipat daripada kita yang tidak punya uang. Jadi kalau kita yang tidak punya uang kan simple, kita tidak mikir macam-macam. Yang kita pikirkan cuma satu, gimana caranya punya uang. Kalau yang uangnya banyak, mikirnya neko-neko itu kan mau dipakai ini, tidak cocok dipakai itu, tambah panjang pikirannya. Jadi tidak mesti juga.
Punya pasangan cakep, bahagia enggak? Tergantung juga. Ya kadang-kadang malah lebih bahagia pasangan yang enggak terlalu cakep. Pasangan cakep tiap hari kamu mikir, galau, ini jangan-jangan tak tinggal ngaji di luar digodain orang, jangan-jangan kamu cepet tua karena khawatir terus. Coba pacarmu biasa-biasa saja, cenderung jelek, kamu santai. Enggak, kamu enggak khawatir digoda orang. Alah Pak, tenang saja, aman, enggak mungkin ada yang mau goda. Nah, itu kan enggak terbayang oleh kita. Itu kata Viro, banyak yang tergantung kok. Jadi teman-teman yang jurusan kuliahnya humaniora, kalau pas ujian kok enggak bisa jawab saja tergantung. Itu kan bisa tergantung. Kalau begini mesti bagus, nggak tergantung Pak, orangnya sehat apa enggak. Kalau orangnya enggak sehat ya enggak. Oh, ada gantungannya banyak. Jadi itu kata Viro, kayak seperti kalau kita paham rumus ini, kita tenang, kita enggak mudah kaget, kita enggak mudah galau. Ya memang enggak pasti hidup manusia itu. Nah, ini gaya kedua. Ada gaya ketiga yang kita pelajari, ini Epikureanisme dari Epikuros dan kawan-kawan, menghindari sakit dan menikmati hidup secara sederhana. Jadi ataraksianya Epikureanisme itu batin tenang, bebas dari kecemasan, dan hidup damai. Syaratnya 4. Ataraksianya Epikureanisme itu, yang pertama tadi sudah disebut ya, sederhana dan jangan berlebihan. Nanti ada uraiannya di belakang. Yang kedua, punya sahabat, teman untuk berbagi, saling mendukung, saling menasehati, dan lain sebagainya. Ini hidup kita akan lebih stabil ketika kita sadar apapun yang terjadi dengan diriku, ada teman yang menemaniku, mensupportku. Ini hidup lebih tenang. Kemudian rasional. Jadi hidup lebih rasional itu menenangkan. Nanti sampai ke belakang kita menjelaskan ini nanti. Kemudian hidup yang alamiah. Nanti beliau mengkritik keras orang yang cemas dengan kematian. Kematian itu alamiah saja, ngapain kita takut mati? Orang yang takut mati itu tidak pinter, kata Epikuros. Karena kenapa? Waktu kita mati itu kan kita tidak sadar. Kalau kita tidak sadar, ya kita takut apa? Sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Nanti ada uraiannya di belakang. Jadi ini malam hari ini kita fokus ke hidup tenangnya atau ataraksianya. Gimana sih kita bisa hidup tenang versinya Epikuros? Oke, baik. Jadi itu pengantarnya. Sekarang kita belajar ketenangannya. Kita mulai ya, bismillah. Yuk, yang pertama, ini agak panjang. Hidup tenang itu tentu saja harus diawali dengan hidup senang. Gerbangnya ketenangan itu kesenangan. Tidak mungkin kita ngaku-ngaku tenang tapi kita merasa tidak senang. Ketenangan dan kesenangan itu satu paket. Kesenangan adalah gerbangnya hidup bahagia. Kesenangan ini, kata Epikuros, sifatnya innate good. Innate itu sudah ada dalam diri kita dan kita anggap baik, dan itu sejak kita lahir. Pikiran mungkin belum optimal waktu kita baru lahir, tapi senang dan tidak senang, nyaman dan tidak nyaman sudah ada. Bayi itu kalau tidak nyaman ya nangis dia. Itu kan berarti ada kesenangan. Ada yang dia sudah mulai paham, ini senang, itu tidak senang. Kalau dia tidak senang ya nangis. Itu kenapa disebut innate. Kita tidak perlu belajar senang itu bagaimana, tidak senang itu bagaimana. Itu fitrah, sudah kita tahu, sudah ada dalam diri kita. Makanya kan tidak ada kalian sebentar Pak, saya tak belajar dulu caranya senang bagaimana. Kan tidak, kita otomatis sudah tahu. Begitu senang ya rasa senang itu muncul dalam diri kita.
Nah, cuma kesenangan itu tetap harus kita renungi, kita pelajari. Kenapa? Karena tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Ada kalimat dari Epikuros, kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau kesulitan harus dihindari. Sebaliknya kadang-kadang rasa sakit atau kesulitan tapi bisa melahirkan kesenangan harus kita jalani. Jadi mungkin ada kesenangan, enak sih sekarang, nyaman, tapi itu akan menyebabkan rasa sakit jangka panjang. Kalau kita pinter kita hindari. Makan enak kayak tadi, gorengan terus-terusan, itu enak, wong kita seneng. Tapi kalau kita sadar, iya ya ini, tapi kalau saya tidak hati-hati, besok ada kepahitan jangka panjang, kolesterol lah, jantung lah, dan lain sebagainya. Ini kita harus mulai berpikir lagi, apa iya kesenangan ini harus saya penuhi? Atau ada kepahitan, kita tidak enak menjalankannya, tapi kalau kita jalankan kepahitan ini, besok kita ketemu kesenangan di belakang yang jauh lebih panjang. Nah itu kalau kata Epikuros, ayo kita jalani. Belajar misalnya, itu kan pahit, tidak enak, capek juga, puyeng juga. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak ketemu nikmatnya ilmu, kita tidak ketemu manfaatnya ilmu untuk masa depan kita yang panjang. Maka harusnya kita jalani belajar itu. Jadi meskipun orang itu mencari kesenangan, tapi dia harus jeli melihat apakah kesenangan ini membuahkan rasa sakit atau tidak. Atau apakah sebelum mencapai kesenangan itu aku perlu menahan diri dalam kepahitan-kepahitan tertentu atau tidak. Jadi kalau akal rasio kita jalan, kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis kesenangan tadi. Bahkan kata Epikuros, kadang-kadang orang itu harus siap sakit sebentar demi senang yang lebih panjang. Ngaji malam hari ini mungkin sakit sebentar, sumuk lah, rame lah, sumpek lah, tapi kan demi biar saya ngerti sesuatu, dan pengertian itu mungkin ada manfaatnya ke depan jauh lebih panjang. Nah ini pahit dulu baru ketemu manfaat. Olahraga misalnya kan capek, tidak enak, tapi kan ada manfaat kesehatan jangka panjang. Jadi hedonisme itu memang dikenal aliran yang hidup hanya untuk senang-senang saja. Tapi versinya Epikuros, kesenangan itu harus jeli kita melihatnya, tidak sekedar enak langsung ditabrak. Kalau enak langsung ditabrak, siapa tahu kesenangan ini justru buahnya kepahitan yang lebih dalam jangka yang panjang. Terus nanti Epikuros membedakan antara kesenangan kinestetik dan kesenangan statis. Jadi kesenangan kinestetik itu kesenangan yang berproses. Biasanya kesenangan kinestetik itu muncul untuk memenuhi kebutuhan natural kita. Begitu kesenangan kinestetik terpenuhi, maka kita akan mengalami kesenangan statis. Contohnya, kita lapar, terus kita makan, dan kita merasakan makan itu betapa enaknya, kesenangan kinestetik. Setelah selesai makan, kita puas, lega, kenyang. Kenyang itu kesenangan statis. Kata Epikuros, rumusnya begini. Kalau kita sudah sampai di kesenangan statis, biasanya selesai. Kita tidak ingin lebih lagi, karena kalau lebih lagi akan jadi penyakit. Dari kesenangan berubah jadi ketidakenaan. Tapi orang masih bisa mencari kesenangan lain yang berbeda. Jadi kesenangan kinestetik melahirkan kesenangan statis. Kalau sudah sampai di kesenangan statis, sudah. Makanya disebut statis, selesai.
di titik ini kita tidak bisa nambah kesenangan lagi, karena kalau ditambah biasanya terus jadi pahit. Tapi kita bisa nyari kesenangan yang lain. Wah, misalnya kalian tadi makan, sudah kenyang, selesai. Karena kalau nambah makan lagi, jadi pahit lagi. Tapi kalian masih bisa nambah kesenangan dari jalur lain. Misalnya, sudah kenyang ini, saatnya nyekrol TikTok sekarang. Itu kesenangan yang lain. Ya nanti nyekrol TikTok itu kinestetiknya kalian akan sampai di kesenangan statis yang lain. Mungkin kalian jadi gembira di situ. Tapi juga kalian harus ngerti limit. Karena kalau kalian lupa batas, terlalu lama nyekrol TikTok, nggak ngerti kapan berhenti, terus tiba-tiba waktumu habis, lupa. Wah, lupa harusnya melakukan ini, melakukan itu. Maka penting kita sadar kapan harus berhenti dari kesenangan itu. Jadi ini rumusnya, ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Yang kalau sudah statis berarti kita terpuaskan. Kalau sudah terpuaskan jangan ditambah, tapi mencari jalur lain kesenangan. Itulah rumus untuk mengejar kesenangan. Ini rumus pertama. Rumus kedua dari kesenangan. Pak, gimana Pak? Milih di antara banyak kesenangan itu harus saya pilih yang mana? Kata Epikuros, kesenangan itu bisa dilihat intensitasnya, bisa dilihat durasinya, bisa dilihat kemurniannya. Di intensitas itu kuatnya. Kalau enak, sangat enak. Ini ya sekedar enak saja, ini biasa saja, itu namanya intensitas. Kemudian ada durasi. Kalau durasi ini sebenarnya enak saja sih, tidak sangat enak, tapi durasinya panjang, lama. Atau kemurniannya. Kemurniannya itu senang yang tanpa ada rasa sakit sama sekali. Karena ada kesenangan itu disertai sakit. Misalnya kalian olahraga, mungkin kalian hobi olahraga, seneng olahraga, terus kalian olahraga, tapi di balik olahraga ada capeknya. Itu berarti ada kesenangan yang disertai rasa sakit. Ada kesenangan murni, ada kesenangan dari sisi durasi, ada kesenangan dari sisi intensitas. Nanti kata Epikuros, antara intensitas dan durasi, pilihlah durasi. Antara durasi dan kemurnian, pilihlah kemurnian. Jadi nanti kesenangan murni itu nanti pada akhirnya ketemu kesenangan-kesenangan yang lebih batin, lebih spiritual. Tidak sekedar kesenangan materi. Biasanya kesenangan materi itu selalu ada unsur rasa sakitnya. Jadi kalau tabrakan antara intensitas dan durasi, pilih durasi. Pilihlah kesenangan yang jangkanya jauh lebih lama, lebih panjang. Kayak tadi loh, makan itu mungkin enaknya luar biasa dibandingkan enaknya belajar. Enaknya belajar mungkin tidak senikmat waktu kalian makan, tapi belajar ini senangnya bisa jangka panjang. Kalian bisa menikmatinya jauh lebih panjang. Pilih yang durasi. Tapi nanti ada juga yang murni. Kalau murni ini ya asli, berarti tidak kecampur apa-apa. Ini pasti kesenangan sejati. Nanti ketemu para sufi misalnya, senangnya dekat dengan Allah, senangnya dan lain sebagainya. Nah, maka untuk kesenangan murni itu ya, beliau bilang gini, there was no reason to eat, drink, and be merry today if you are going to have a headache from it tomorrow. Tidak ada alasan untuk makan, minum, atau kawin kalau hari ini kalian sedang pusing. Jadi ini masih ada sakitnya. Apa kesenangan yang diawali rasa sakit? Di situ dijelaskan, ya makan diawali lapar, hubungan suami istri diawali nafsu. Ini kan diawali sakit, diawali keinginan yang belum terpenuhi. Tapi nanti ada kesenangan yang lebih murni.
Epikuros mencontohkan misalnya kesehatan dan persahabatan. Persahabatan itu lebih murni, tidak ada sakitnya. Baik, jadi ini rumus kedua. Jadi boleh kalian mengejar kesenangan, tapi kesenangan yang lebih rasional. Apakah itu karena intensitas, durasi, atau kemurniannya? Kalau kalian berhadapan dengan satu kesenangan, coba diukur 3 aspek ini: intensitasnya, durasinya, kemurniannya. Kalau bisa 3-tiganya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, pilih kemurniannya. Itu standar paling pokok. Apalagi kemudian ya murni, ya durasinya lama, ya rasanya sangat kuat, itu tidak usah ragu-ragu, diambil saja. Itu menyenangkan pasti. Baik, jadi kita punya 2 rumus ya tentang kesenangan. Ada kinestetik, statis, ada intensitas, durasi, dan kemurniannya. Makanya terus beliau bilang begini, maka kalau kami mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah kesenangan, yang kami maksud bukanlah kesenangan kaum foya-foya yang asal menikmati saja. Itu anggapan mereka yang tidak tahu atau tidak lagi mengerti ajaran kami, atau dengan sengaja memutarbalikkannya. Karena beliau ini dituduh hedon dengan konotasi yang negatif tadi. Hidup kok nyari senang saja, kurang mulia. Padahal kata beliau tidak begitu cara memahaminya. Bagi kami, kesenangan berarti tidak merasa sakit dalam tubuh dan tidak resah dalam jiwa. Karena hidup penuh kesenangan tidak diperoleh dengan pesta minum dan makan terus-menerus. Tidak dengan menikmati remaja laki-laki dan wanita cantik. Juga tidak dengan menikmati ikan yang enak dan makanan yang mewah apa saja. Melainkan hanya dengan pemikiran yang tenang, terang, yang mencari akar segala keinginan dan dorongan, menghindar dan mengusir gagasan-gagasan aneh yang bagaikan angin prahara menggoyangkan jiwa. Jadi kesenangannya tidak seperti bayangan kita. Kalau ngomong kesenangan, mesti kesenangan yang dangkal. Bukan itu kesenangan itu. Jadi kesenangan itu intinya adalah fisik yang tidak sakit dan jiwa yang tidak resah. Kalau kita melakukan sesuatu yang meresahkan jiwa, ya berarti kita tidak bisa menyebutnya kesenangan meskipun rasanya nikmat. Baik. Terus beliau menyebut begini, pada permulaan segala-galanya ada akal budi, milik kita yang paling bernilai. Dari akal budi, keutamaan-keutamaan lain semua dapat disimpulkan. Akal budi mengajar kita bahwa tidak mungkin hidup senang kalau tidak hidup secara rasional, bersusila, dan adil. Juga sebaliknya, mustahil hidup rasional, bersusila, dan adil tapi tidak merasa senang. Karena keutamaan-keutamaan menyatu erat dengan hidup senang, dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang satunya. Mungkin kemarin-kemarin kita merumuskan hidup senang dan hidup baik itu 2 hal yang berbeda. Kalau di Epikuros tidak. Tidak mungkin kita bisa senang kalau kita tidak hidup baik. Dan tidak mungkin kita ngaku orang baik tapi tidak senang. Jadi kalau yang pertama jelas bahwa tidak mungkin kita bisa hidup senang tanpa hidup baik. Karena yang melahirkan kesenangan itu pasti kebaikan-kebaikan. Dan tidak mungkin kita hidup baik tanpa senang. Karena kalau kita melakukan kebaikan dan tidak merasa senang, berarti kita tidak utama. Mungkin kebaikan itu ya terpaksa saja, formalitas saja. Kita tersiksa oleh kebaikan itu, berarti kita belum menghayatinya. Jadi orang baik pasti bahagia. Dan orang bahagia pasti baik. Kalau tidak,
ada yang salah dalam rumusnya. Jadi ini menurut Epikuros ya. Maka orang yang nganggap hidup hedon itu pasti negatif, nah ada pembandingnya. Ternyata pikiran-pikirannya Epikuros yang disebut akarnya hedonisme tidak begitu. Hedonisme jadi lebih artifisial, negatif nanti di hedonisme yang modern, yang dulu pernah kita bahas. Baik ya, jadi rumus pertama orang bahagia, hidup tenang adalah hidup senang. Untuk tenang kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang.